Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaisar Daswan, mahasiswa STEN Negeri Bengkalis, program studi Syasha Syariah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tinjauan hukum konstitusi terhadap rencana penghapusan ketentuan presidensial threshold pada pemilu tahun 2024. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Konstitusi yang diampu oleh Bapak Muhammad Afdal Askar. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, mari kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan presidensial threshold. Presidensial threshold merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pasal 6A ayat 2 UU Pemilu yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Ketentuan tentang presidensial threshold atau ambang batas percalonan presiden dan wakil presiden tertuang dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ditentukan bahwa syarat untuk menjadi seorang calon presiden adalah mendapatkan dukungan dari atau diusung oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan minimal perolehan kursi paling sedikit 20% dari total jumlah kursi di DPR RI atau mendapatkan 25% suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR RI sebelumnya. Pengaturan tersebut telah berkali-kali diujikan ke Mahkamah Konstitusi oleh pihak yang tidak setuju dengan ketentuan tersebut. Pada Senin 14 Maret 2022, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang mengatur presidensial threshold kembali digugat di Mahkamah Konstitusi. Para pemohon yang diantaranya merupakan sejumlah karyawan swasta, salah satunya Adang Suharjo yang didampingi pengacara Herman Kadir. Terutama setiap menjelang pemilu, isu presidensial threshold selalu kembali terangkat dan menjadi perdebatan di masyarakat. Pengajuan gugatan tentang presidensial threshold kepada Mahkamah Konstitusi sudah berkali-kali terjadi dan diajukan oleh pemohon yang berbeda-beda. Meskipun demikian, tak ada satupun gugatan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Munculnya wacana penghapusan presidensial threshold dalam catatan Lembaga Kode Inisiatif sepanjang 2017 hingga 2020 terdapat 14 gugatan kepada Mahkamah Konstitusi atas pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Namun, tak ada satupun gugatan yang dikabulkan. Lembaga ini telah mencatat bahwa Mahkamah Konstitusi telah menolak 5 gugatan dan tidak menerima 9 perkara lainnya. Terakhir, sebanyak 6 gugatan atas penghapusan presidensial threshold langsung ditolak dalam sehari. Terhadap semua permohonan uji materi tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan mereka tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan putusan itu, setidaknya ada 2 hal pokok yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama, terkait status para pemohon yang dianggap tidak berkedudukan hukum. Kedua, Mahkamah Konstitusi juga menolak argumen pemohon yang menyebut keberadaan pasal 222 Undang-Undang Pemilu akan berkorelasi dengan jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung dalam pemilu dan beberapa persoalan pemilu lainnya. Sebelumnya, pada Februari 2022, pemohon Ikhwan Mansur Situmeyang yang berprofesi sebagai ASN juga telah melakukan gugatan tentang presidensial threshold. Dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa pasal 222 Undang-Undang Pemilu tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih sendiri calon pemimpin bangsa, tetapi dihasilkan dari kekuatan partai politik.
Alasan lainnya karena ketentuan presidensial threshold sangat mengancam sistem demokrasi di Indonesia, bahkan dapat membawa Indonesia terjerat politik oligarki. Para pemohon menilai bahwa praktik penerapan presidensial threshold saat ini telah mengganggu jalannya demokrasi dan menciptakan polarisasi di Indonesia karena memangkas jumlah calon presiden. Selain itu, rumusan ketentuan tersebut juga dinilai bertentangan dengan pengaturan hak politik warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta dinilai tidak memiliki dasar hukum dalam konstitusi. Di lain pihak, menurut Mahkamah Konstitusi, alasan yang didalilkan oleh pemohon terkait penghapusan presidensial threshold sangat minim, bahkan tanpa ada kajian teori yang memadai. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa permohonan gugatan untuk menghapuskan presidensial threshold masih membutuhkan perbaikan lanjutan. Pemohon juga perlu memperkaya dengan konsep yang tepat dalam melakukan gugatan. Argumentasi yang selalu sama membuat Mahkamah Konstitusi selalu menolak permohonan pengaturan presidensial threshold. Regulasi dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas. Konsep presidensial threshold merupakan salah satu cara penguatan sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintahan dapat berjalan dan tidak mengalami kesulitan dalam mengambil kebijakan dengan lembaga legislatif saat menjalankan pemerintahannya di kemudian hari. Presidensial threshold juga dianggap tidak bertentangan dengan UUD NKRI tahun 1945. Hal ini karena presidensial threshold tidak menegaskan prinsip kedaulatan rakyat serta tidak bersifat diskriminatif karena berlaku untuk semua partai politik. Presidensial threshold juga merupakan salah satu sarana dalam menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Partai politik yang terlalu banyak merupakan salah satu penyumbang tidak efektifnya sistem pemerintahan di Indonesia. Banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu dapat menyebabkan koalisi yang dibangun untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden terlalu gemuk. Gemuknya koalisi ini dapat mengakibatkan pemerintah hasil koalisi tidak menjalankan agenda nasional secara efektif karena harus mempertimbangkan lebih banyak kepentingan. Adapun jika kemudian penerapan presidensial threshold sebesar 20% dikhawatirkan dapat menimbulkan politik transaksional. Dalam hal ini, penghapusan presidensial threshold justru akan semakin memperkuat politik identitasnya. Selain itu, partai juga dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden dengan hanya bermodalkan identitas atau popularitas semata. Pola politik transaksional seperti ini cenderung terjadi secara masif pada pemilihan kepala daerah atau pilkada. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu, praktik politik transaksional telah meningkat signifikan pada pilkada 2020, sehingga apabila penghapusan presidensial threshold ditujukan untuk menghapus politik transaksional, maka hal ini kiranya juga bukan merupakan solusi yang tepat. Dengan kata lain, penghapusan presidensial threshold pada pemilu dapat menjadikan sistem pencalonan pemilu seperti yang terjadi pada pilkada. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah efektif bila presidensial threshold dilaksanakan dengan penerapan 25% kursi di DPR RI atau 20% suara sah nasional. Jumlah tersebut sudah ideal berdasarkan jumlah partai politik dan jumlah kursi di DPR RI. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan.
sehingga sudah seharusnya presiden dan wakil presiden memiliki kepercayaan dari parlemen dan juga rakyat. Di lain pihak, jika presidensial threshold dihilangkan, maka akan banyak dampak yang dapat merugikan sistem politik kita. Salah satu yang dapat terjadi ialah banyaknya calon presiden dan wakil presiden yang muncul, bahkan termasuk perseorangan. Kondisi ini justru akan membuat polarisasi politik muncul dan tidak efektif bagi pendidikan politik masyarakat. Partai baru pun semakin banyak muncul dan sistem kaderisasi juga tidak optimal. Menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Lukman Hakim, setiap pihak harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan konsisten dengan pandangan bahwa norma presidensial threshold merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yaitu DPR RI dan Presiden. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan wacana tentang penghapusan presidensial threshold merupakan aspirasi masyarakat yang tetap ditampung oleh DPR RI sebagai bahan pertimbangan revisi UU Pemilu yang kemungkinan akan dilakukan setelah tahun 2024. Sedangkan untuk Undang-Undang Pemilu, Komisi 2 mengakui pentingnya penyempurnaan undang-undang untuk meningkatkan kualitas sistem politik dan demokrasi. Salah satu jalan masuknya adalah dengan mengubah Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Hanya saja DPR RI dan pemerintah hanya menghentikan sementara pembahasan Undang-Undang Pemilu untuk penanganan pemulihan ekonomi dan COVID-19. Perlu menunggu waktu yang tepat untuk Undang-Undang Pemilu dibahas lagi. Bagaimanapun, pembahasan Undang-Undang Pemilu butuh persiapan yang matang karena Komisi 2 DPR RI tidak ingin revisi Undang-Undang Pemilu dilaksanakan ketika mendekati pelaksanaan pemilu karena akan syarat kepentingan dan terkadang mengabaikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait tinjauan hukum konstitusi terhadap rencana penghapusan presidensial threshold atau ambang batas pada pemilu tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.